Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran PAISD yang namanya adalah Allah Maha Pencipta. Dan subtemanya yaitu yakin Allah itu ada. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang utama, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar agar pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah dan dimudahkan serta menjadi amal sholih. Doanya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yuk, kita langsung masuk kepada pembahasan. Nah, kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa Allah itu ada. Beriman bahwa Allah itu ada adalah iman yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan dunia ini. Kalau kita melihat yang ada di langit dan bumi, kita harus semakin yakin bahwa Allah Maha Pencipta. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini semata-mata untuk memudahkan dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai seorang khalifah. Langit, bumi, dan seisinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada gambar-gambar ciptaan Allah. Contohnya yaitu gunung-gunung, manusia dan hewan, serta lautan dan langit. Kita semua adalah ciptaan Allah yang patut kita syukuri. Selanjutnya kita masuk kepada kisah inspiratif Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yang menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam menerima Allah sebagai Tuhannya. Kalian jangan lupa disimak baik-baik ya. Yuk kita langsung ke videonya. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan.
Malam datang, dan bintang di langit bersinar, yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, "Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam." Memasuki malam berikutnya, bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, "Inikah Tuhan yang aku cari?" Maka ketika pagi datang, bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari keberadaan Tuhan. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam terkait menerima Allah sebagai Maha Pencipta. Kisah Nabi Ibrahim itu memiliki banyak pesan, nilai moral dan kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam patut untuk dijadikan panutan dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin melihat kebesaran Allah, contohnya kita bisa melihat kapal atau bahtera di lautan, burung-burung yang berterbangan, adanya siang dan malam, dan adanya kesempurnaan Allah dalam menciptakan manusia. Itu semua adalah bukti kebesaran Allah bahwa Allah Maha Pencipta. Contoh ayat yang menjelaskan tentang burung-burung yang berterbangan di langit dengan bebas adalah Quran Surat An-Nahl ayat 79 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaro ila tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itulah dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa burung-burung yang berterbangan, kapal-kapal di lautan, itu semua yang menahannya adalah Allah. Kita hanya manusia yang lemah, kita tidak bisa kuat, kita tidak bisa mampu menjalani hidup ini kalau bukan karena Allah. Adapun sikap kita ketika mengetahui dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa memuji Allah dengan misalnya Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah wa bihamdi, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Dengan mensyukurinya yaitu bagaimana ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, kita harus menjaga tubuh kita karena manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah, maka kita harus menjaganya dengan baik. Yang ketiga, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, sholat, zikir, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memelihara serta memanfaatkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu kan bukan hanya manusia saja, tapi ada hewan, ada tumbuhan, dan itu kita harus memelihara dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana cara kita memelihara dan memanfaatkan ciptaan Allah? Nah, di sini yang pertama kita harus menjaga lingkungan kita. Kita harus buang sampah pada tempatnya.
kita harus beres-beres rumah segala macam, kita harus suka menanam tumbuhan di pekarangan rumah kita. Yang kedua, kita harus berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bisa dengan mendoakan mereka setelah selesai sholat. Kita harus mentaati peraturan di rumah, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga yaitu melindungi sesama makhluk hidup. Ketika ada kucing jalan yang terluka, kita bantu. Atau ketika kita memelihara seekor hewan, kita harus menjaganya dengan baik. Lalu yang keempat yaitu mengingatkan dan mengajak pada kesabaran sesama muslim. Nah, ini kita harus mau dan saling menasehati sesama manusia terhadap kebenaran dan kesabaran. Kita harus saling menasehati teman kita harus mengajak kepada kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita berada di penghujung pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis ya. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan murni dari Ibu sendiri. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.